Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Natal selalu diperingati di tanggal yang sama setiap tahun, yaitu 25 Desember. Harus tanggal 25. Di hari apa? Itu nggak masalah. Tahun lalu, 25 Desember itu jatuh pada hari Senin. Tahun ini hari Rabu, tahun depan hari Kamis. Nggak ada masalah. Yang penting tanggal 25 Desember. Tapi berbeda dengan Natal. Perayaan Paskah yang penting adalah harinya. Jumat Agung misalnya, harus hari Jumat. Paskah harus hari Minggu. Tidak peduli di tanggal berapa. Ini membuat tanggal Paskah selalu berbeda setiap tahun. Berikut adalah tanggal perayaan Paskah dalam 10 tahun terakhir. Mengapa Paskah kita peringati pada tanggal yang berbeda setiap tahunnya? Kata Paskah berasal dari kata dalam bahasa Yunani, pascha, atau dalam bahasa Ibrani, Pesak. Pada 1530, William Tyndale menerjemahkan Pesak yang terdapat dalam Keluaran 12:11 menjadi Passover. Secara harafiah, kata itu berarti melewati. Ini merujuk pada peristiwa Paskah pertama, di mana malaikat Tuhan melewatkan kematian dari setiap rumah orang Israel yang dipalang dan tiang pintunya diolesi dengan darah anak domba jantan. Setiap rumah yang tidak ada darah anak domba jantan di pintunya, maka anak sulungnya akan mati. Nah, penentuan tanggal Paskah pada awalnya mengikuti hari orang-orang Yahudi merayakan Passover itu, yakni pada bulan purnama pertama setelah matahari melintas tepat di atas Khatulistiwa, atau disebut juga Spring Equinox, di mana durasi lamanya malam dan lamanya siang adalah sama. Spring Equinox ini terjadi pada tanggal 14 bulan Nisan dalam kalender Yahudi. Menurut perhitungan astronomis, fenomena itu terjadi pada 21 atau 22 Maret. Tapi, perhitungan yang dilakukan oleh orang Yahudi untuk menetapkan tanggal Paskah sangat rumit dan karena itu melahirkan banyak sekali perbedaan. Nah, untuk mengatasi perbedaan masalah ini, Kaisar Romawi Konstantin menyelenggarakan konsili Nisea yang pertama pada tahun 325. Hasil yang utama dari konsili itu adalah mengakui dua natur Yesus. Yesus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Ini tidak kita bicarakan sekarang ya. Yang kedua, menetapkan peringatan Paskah dilaksanakan pada hari Minggu. Mengapa harus hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Jadi harus hari Minggu. Hari Minggu yang mana? Hari Minggu yang pertama setelah bulan purnama pertama. Jadi, jika bulan purnama muncul pada hari Minggu, hari Paskah diperingati pada hari Minggu pekan selanjutnya. Nah, karena bergantung pada bulan purnama yang tanggal munculnya berbeda-beda, maka hari Paskah pun jatuh pada tanggal yang berbeda-beda setiap tahun. Teman-teman, meskipun berbeda-beda, rentang hari Paskah dapat ditentukan, yaitu antara 22 Maret hingga paling lambat 25 April. Sejak perhitungan menggunakan kalender Gregorian hingga sekarang, Paskah telah dirayakan pada tanggal 22 Maret sebanyak 4 kali, yakni pada 1598, 1693, 1761, dan 1818. Perayaan Paskah selanjutnya pada tanggal 22 Maret adalah pada tahun 2285. Ini berarti memiliki rentang 467 tahun sejak Paskah tanggal 22 Maret di tahun 1818. Wow. Namun, gereja di seluruh dunia tidak satu paham tentang penggunaan sistem kalender Gregorian ini. Gereja Ortodoks Timur dan sejumlah denominasi lain sampai saat ini masih tetap menggunakan penanggalan kalender Julian untuk menetapkan perayaan Natal dan Paskah. Perbedaan itu masih berlanjut sampai sekarang, teman-teman. Meskipun kadang-kadang perayaan Paskah sistem Gregorian sama dengan sistem Julian tanggalnya. Jadi perayaan Paskah bukan hanya berbeda tanggal setiap tahunnya, tapi juga sering sekali berbeda di antara dominasi-dominasi Kristen yang ada. Mari kita simpulkan. Mengapa tanggal perayaan Paskah selalu berbeda setiap tahun? Secara ringkas kita menjawab, berbeda karena tanggal kemunculan bulan purnama yang selalu berbeda-beda. Teman-teman, tanggal perayaan Paskah boleh berubah-ubah, tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Tuhan Yesus kita sudah bangkit dan mengalahkan kematian. Ini yang paling penting, teman-teman. Karena kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus kita sudah bangkit pada hari yang ketiga.
Paskah adalah perayaan akan kebangkitan Yesus Kristus. Dan apa yang kita rayakan itu jauh lebih penting dari sekedar tanggalnya yang berubah-ubah. Benar gak? Selamat menyambut Paskah dan merayakan Paskah, teman-teman. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi. Masih tetap menggunakan sistem penanggalan. Jadi, Shalom saudara-saudaraku. Jika saudara merasa channel 5 roti 2 ikan menjadi berkat dan ingin channel ini semakin maju, menjangkau lebih banyak jiwa, sehingga firman Tuhan diberitakan semakin luas, diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, dan akhirnya nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan, saya mengundang saudara-saudara untuk mendukung channel 5 roti 2 ikan dalam bentuk subscribe, like, dan share. Terima kasih dari channel 5 roti 2 ikan. To God be the glory.